Tuhan datang di saat yang tidak terduga. Dalam hidup, kita sering memiliki gambaran sendiri tentang bagaimana Tuhan seharusnya bekerja. Kita berharap jawaban datang cepat, pertolongan muncul tepat waktu, dan segala sesuatu berjalan sesuai rencana kita. Namun kenyataannya, Tuhan sering datang dengan cara yang tidak kita duga. Ada masa di mana kita sudah berdoa begitu lama, tetapi belum ada jawaban. Kita sudah berharap, tetapi keadaan justru semakin sulit. Di titik itu, hati mulai lelah. Kita bertanya, Tuhan, apakah Engkau masih bekerja? Alkitab memberikan gambaran yang sangat nyata melalui kisah Lazarus. Yohanes 11 ayat 5-6 berkata, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ini sesuatu yang sulit dimengerti. Yesus mengasihi Lazarus, tetapi ia tidak langsung datang. Bahkan ia menunda. Dan ketika ia akhirnya tiba, Lazarus sudah mati. Bagi Marta dan Maria, mungkin itu terasa seperti sudah terlambat. Namun Tuhan tidak pernah benar-benar terlambat. Yohanes 11 ayat 25 berkata, Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan kemudian, Yesus melakukan sesuatu yang tidak terduga. Yohanes 11 ayat 43-44 berkata, Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Apa yang terlihat seperti akhir, ternyata menjadi awal dari mujizat. Apa yang tampak seperti keterlambatan, ternyata adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Seringkali kita ingin Tuhan datang sebelum masalah menjadi besar. Kita ingin Ia bertindak sebelum keadaan menjadi sulit. Tetapi Tuhan kadang membiarkan kita sampai di titik di mana kita tidak lagi punya kekuatan. Mengapa? Supaya kita belajar bahwa pertolongan kita benar-benar berasal dari Tuhan. Mazmur 121 ayat 1-2 berkata, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ketika semua jalan tertutup, disitulah kita melihat bahwa Tuhan adalah satu-satunya jalan. Tuhan tidak selalu datang sesuai dengan waktu kita, tetapi Ia selalu datang pada waktu yang tepat. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mungkin hari ini kamu sedang menunggu. Kamu sudah berdoa, sudah berharap, tetapi belum melihat jawaban. Bahkan mungkin kamu merasa Tuhan diam. Tetapi diamnya Tuhan bukan berarti Ia tidak bekerja. Ia sedang bekerja di balik layar. Ia sedang menyusun sesuatu yang lebih besar dari yang kamu lihat. Ia sedang menyiapkan waktu yang tepat. Dan seringkali, ketika kita sudah hampir menyerah, ketika kita tidak lagi mengharapkan apa-apa, disitulah Tuhan datang. Ia datang di saat yang tidak terduga. Ia bisa membuka jalan yang tidak pernah kamu bayangkan. Ia bisa memulihkan apa yang kamu kira sudah hilang. Ia bisa menjawab doa dengan cara yang jauh lebih indah dari yang kamu pikirkan. Yesaya 55 ayat 8-9 berkata, Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jangan menyerah dalam penantianmu. Jangan berhenti percaya hanya karena kamu belum melihat jawabannya. Tetaplah berharap, karena Tuhan tidak pernah datang terlalu cepat, dan tidak pernah datang terlambat. Ia selalu datang tepat waktu, meskipun seringkali dengan cara yang tidak kita duga. Dan ketika Ia datang, kamu akan mengerti bahwa semua proses itu tidak sia-sia. Mari berdoa. Tuhan, aku mengakui bahwa seringkali aku tidak mengerti waktumu. Aku merasa Engkau terlambat dan hatiku menjadi lelah menunggu. Tetapi hari ini aku memilih untuk percaya bahwa Engkau selalu datang tepat pada waktunya. Kuatkan imanku, ya Tuhan, supaya aku tidak menyerah dalam penantian ini. Tolong aku untuk tetap setia dan berharap kepadamu,
karena aku percaya Engkau sedang bekerja dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan.